Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Fatoni STMMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Kali ini saya Fadil Alfarafiki dari kelas SI Rek 5C akan menjelaskan laporan manajemen perancangan sistem informasi jual beli perlengkapan kos bekas sebagai tugas ujian tengah semester saya. Langsung saja pada bagian pertama yaitu latar belakang. Kos adalah sebuah tempat tinggal yang biasanya berbentuk hanya sebuah kamar. Kos sering menjadi pilihan tempat tinggal bagi para mahasiswa perantau. Kos dipilih karena harganya yang murah dibandingkan mengontrak rumah dan fasilitasnya dirasa cukup untuk seorang mahasiswa. Biasanya kos terbagi menjadi dua, yaitu kos full furniture dan kosong. Kos full furniture di dalamnya sudah terdapat perlengkapan yang lengkap seperti kasur, lemari, meja belajar, dan lain-lain. Sedangkan yang kosong hanya berbentuk kamar saja. Setiap tahun, kampus selalu membuka penerimaan mahasiswa baru. Para mahasiswa baru atau yang biasa disebut maba ini tentu banyak yang ingin mencari kos. Selain kamar, segala perlengkapan kos juga perlu dicari, baik maba yang tinggal di kos full furniture maupun yang kosong. Akan lebih hemat apabila menggunakan perlengkapan kos yang bekas saja, tetapi dalam kondisi yang lebih baik. Selain itu, mahasiswa yang sudah mau lulus juga kebingungan mengurus perlengkapan kos bekasnya. Ada beberapa yang dikasih ke juniornya dan ada beberapa yang dijual. Biasanya perlengkapan kos dijual hanya dari mulut ke mulut atau diposting di sosial media. Ini menjadi kesempatan yang besar untuk pengembangan sebuah sistem informasi yang mampu menangani proses jual beli perlengkapan kos bekas ini. Maka dari itu, saya ingin mengembangkan sistem informasi jual beli perlengkapan kos bekas berbasis mobile. Selanjutnya, tujuan dari proyek sistem informasi ini yaitu yang pertama, untuk mempermudah orang yang ingin mencari perlengkapan kos bekas, dan yang kedua, menyediakan tempat tinggal untuk menjual perlengkapan kos bekas. Sasaran dari sistem informasi ini yaitu sistem ini ditujukan bagi para mahasiswa baru yang bertempat tinggal di kos dan para mahasiswa senior yang ingin menjual berbagai perlengkapan kos bekasnya. Yang terakhir yaitu metode pengembangan sistem. Model pengembangan sistem yang digunakan untuk laporan ini menggunakan metode waterfall. Berikut ini tahapan pengembangan sistem pada laporan ini. Yang pertama yaitu analisis, yang kedua desain, yang ketiga pembuatan sistem, yang keempat uji coba sistem, dan yang kelima implementasi. Masuk ke bab 2, bagian pembahasan. Yang pertama yaitu ada WBS atau Work Breakdown Structure. Pengembangan proyek sistem informasi jual beli perlengkapan kos bekas terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, analisis masalah dan kebutuhan. Yang kedua, desain dan perancangan. Yang ketiga, pembuatan sistem. Yang keempat, uji coba sistem. Dan yang kelima, implementasi. PBS yang pertama yaitu tahap analisis masalah dan kebutuhan. Terbagi lagi menjadi 3 task di tingkat 2. Yang pertama yaitu 1.1 task wawancara. Task wawancara terbagi lagi menjadi beberapa task. Yang pertama yaitu 1.1.1 wawancara calon penghuni kos. Dikerjakan oleh staf riset. Yang kedua yaitu wawancara penghuni kos baru. Dikerjakan oleh staf riset. Yang ketiga 1.1.3 wawancara dengan mahasiswa tingkat akhir. Dikerjakan oleh staf riset juga. Dan yang keempat yaitu 1.1.4 membuat laporan wawancara dikerjakan oleh staf riset. Kembali ke tingkat 2 yaitu task 1.2 analisis masalah. Terbagi lagi menjadi beberapa task. Yang pertama 1.2.1 periksa laporan wawancara dikerjakan oleh analis sistem. Yang kedua 1.2.2 analisis domain permasalahan dikerjakan oleh analis sistem. Yang ketiga 1.2.3 membuat cause and effect analysis dikerjakan oleh analis sistem. Yang terakhir yaitu task 1.3 analisis kebutuhan. Terbagi lagi menjadi beberapa subtask. Yang pertama 1.3.1 periksa laporan wawancara dikerjakan oleh analis sistem. Yang kedua 1.3.2 periksa hasil analisis masalah dikerjakan oleh analis sistem. Yang ketiga 1.3.3 menentukan kebutuhan fungsional dan non fungsional dikerjakan oleh analis sistem. Dan yang keempat 1.3.4
membuat dokumentasi hasil analisis kebutuhan dikerjakan oleh analis sistem. Pada WBS selanjutnya, pada tahap desain dan perancangan. Pada tahap ini terbagi lagi menjadi dua task juga. Yang pertama yaitu 2.1 perancangan sistem dan database. Terbagi lagi menjadi beberapa subtask. Yang pertama 2.1.1 membuat use case analysis dikerjakan oleh analis sistem. Yang kedua 2.1.2 merancang data flow diagram dikerjakan oleh database administrator. Dan yang ketiga 2.1.3 merancang entity relationship diagram dikerjakan oleh database administrator. Kembali ke tingkat 2 yaitu pada task 2.2 desain interface terbagi lagi menjadi beberapa subtask. Yang pertama 2.2.1 membuat desain user interface dikerjakan oleh UI UX designer. Yang kedua 2.2.2 konsultasi dengan programmer dikerjakan oleh UI UX designer. Yang ketiga 2.2.3 memperbaiki desain user interface dikerjakan oleh UI UX designer. Dan yang terakhir 2.2.4 menetapkan desain user interface dikerjakan oleh UI UX designer. Selanjutnya WBS pada tahap ketiga yaitu WBS pembuatan sistem terbagi menjadi 4 task. Yang pertama 3.1 membuat sistem. Pada task ini terbagi lagi menjadi beberapa subtask. Yang pertama 3.1.1 mempelajari hasil use case analysis dikerjakan oleh programmer. Yang kedua 3.1.2 membuat flowchart dikerjakan oleh programmer juga. Yang ketiga 3.1.3 membuat kode program dikerjakan oleh programmer. Kembali ke tingkat 2, pada task 3.2 membuat database terdapat beberapa subtask. Yang pertama 3.2.1 mempelajari rancangan DFD dan ERD dikerjakan oleh database administrator. Yang kedua 3.2.2 menentukan jenis database dikerjakan oleh database administrator. Dan yang ketiga pada task 3.2.3 mengcoding database dikerjakan oleh database administrator. Kembali ke tingkat 2 pada task 3.3 membuat user interface dikerjakan oleh programmer. Selanjutnya pada task 3.4 integrasi sistem yang dibuat back-end front-end database dikerjakan oleh programmer dan database administrator. Pada WBS selanjutnya WBS uji coba sistem terbagi menjadi tiga task. Yang pertama 4.1 testing terbagi menjadi dua task. Yang pertama 4.1.1 melakukan black box testing dikerjakan oleh tester. Dan yang kedua 4.1.2 melakukan white box testing dikerjakan oleh tester. Kembali ke tingkat 2 pada task 4.2 analisis hasil testing terdapat satu task yaitu 4.2.1 membuat dokumentasi hasil testing dikerjakan oleh tester. Selanjutnya pada tingkat 2 yang terakhir ada task 4.3 perbaikan sistem dikerjakan oleh programmer dan database administrator. Terakhir WBS yang kelima yaitu WBS tahap implementasi terbagi menjadi 4 task. Yang pertama 5.1 instalasi sistem. Pada 5.1 terbagi menjadi dua subtask. Yang pertama 5.1.1 instalasi server dikerjakan oleh network architect dan teknisi jaringan. Yang kedua 5.1.2 instalasi jaringan komputer dikerjakan oleh network architect dan teknisi jaringan. Pada tingkat kedua yang selanjutnya 5.2 pelatihan operator dikerjakan oleh product manager dan database administrator. Selanjutnya pada task tingkat 2 yang ketiga 5.3 promosi dan publikasi terbagi menjadi 3 subtask. Yang pertama 5.3.1 publish di Google Play Store dikerjakan oleh product manager. Yang kedua 5.3.2 publish di Apple App Store dikerjakan oleh product manager. Dan yang ketiga 5.3.3 promosi di aplikasi dikerjakan oleh product manager dan staff marketing. Yang terakhir task 5.4 membuat laporan akhir dikerjakan oleh product manager. Selanjutnya bagian struktur organisasi pengelolaan proyek. Struktur organisasi dibentuk berdasarkan per tahap.
Pada tahap analisis masalah dan kebutuhan, dikepalai oleh manajer tahap analisis. Di bawahnya terdapat staf dan tenaga ahli. Pada staf terdapat staf riset, dan pada tenaga ahli terdapat analisis sistem. Selanjutnya pada tahap desain dan perancangan dikepalai oleh manajer tahap desain. Di sini terdapat tenaga ahli yang terdiri dari analis sistem, UI UX designer, dan database administrator. Selanjutnya pada tahap pembuatan sistem dikepalai oleh manajer pembuatan sistem. Di bawahnya terdapat tenaga ahli yang terdiri dari programmer dan database administrator. Selanjutnya pada tahap uji coba sistem dikepalai oleh manajer uji coba sistem. Di bawahnya terdapat tenaga ahli yang terdiri dari tester, programmer, dan database administrator. Selanjutnya pada tahap implementasi dikepalai oleh manajer implementasi. Di bawahnya terdapat staf dan tenaga ahli. Pada staf terdapat teknisi jaringan dan staf marketing, dan pada tenaga ahli terdapat network arsitek dan product manager. Selanjutnya bagian tabel anggaran proyek. Di sini menjelaskan beberapa anggaran yang diperlukan dalam mengerjakan proyek ini. Mulai dari honor SDM, lama hari kerja, hingga peralatan yang diperlukan pun sudah tercatat. Total anggaran dari proyek ini sebesar 59.742.000, yang terdiri dari total bayar SDM sebesar 51.425.000 dan total biaya peralatan sebesar 8.317.000. Ini merupakan tas-tas apa saja yang terdiri dari kode tas, nama SDM, jumlah lama hari kerja, jumlah honor dari SDM dan total bayar SDM, hingga peralatan yang diperlukan apa saja terdiri dari nama alat, jumlah alat yang dibutuhkan, harga alat, total bayar, dan total keseluruhan pun tercatat semua. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.